Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dan buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan bagi masing-masing kita, ajakan yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita boleh mempunyai kehidupan yang sederhana, supaya kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, dia mempunyai kehidupan yang sangat-sangat sederhana, tetapi dia menjadi terang dunia, tetapi dia menjadi teladan untuk setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, sehingga kita dapat mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu Dia Rindu untuk Memurnikan Saya. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Banyak dari kesengsaraan Anda telah menimpa Anda dalam hikmat Tuhan, untuk membawa Anda lebih dekat ke takhta kasih karunia. Dia melembutkan dan menaklukkan anak-anaknya dengan kesedihan dan pencobaan. Dunia ini adalah bengkel Tuhan, di mana Dia membentuk kita untuk pelataran surga. Dia menggunakan pisau perata pada hati kita yang bergetar, sampai kekasaran dan ketidakteraturan dihilangkan. Dan kita dipasang untuk tempat yang tepat di gedung surgawi. Melalui kesengsaraan dan kesusahan, orang Kristen dimurnikan dan dikuatkan, dan mengembangkan karakter menurut teladan yang telah Kristus berikan. Ditulis di dalam Testimony for the Church, Jilid 4 halaman 143. Ya, jadi di sini Tuhan kita rindu untuk memurnikan Anda dan saya. Memurnikan dengan cara apa? Yaitu memurnikan dengan kedagingan kita akan dikikis perlahan-lahan, sehingga disitulah kita akan tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Di sini dikatakan banyak dari kesengsaraan kita telah menimpa kita dalam hikmat Tuhan untuk membawa kita lebih dekat dan lebih dekat ke takhta Tuhan atau ke takhta kasih karunia-Nya. Dia melembutkan dan menaklukkan anak-anaknya dengan membentuk kita, dan kita pun dapat datang di pelataran surga itu. Kemudian Tuhan menggunakan pisau perata pada hati kita yang bergetar sampai kekasaran dan ketidakteraturan dihilangkan, dan kita dipasang untuk tempat yang tepat di gedung surgawi. Ya, jadi kita di dunia ini dilatih, kita di dunia ini diajarkan untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga pada saat kedatangannya yang kedua kali, ya bukan tabiat kita yang diubahkan, tetapi tabiat kita akan disempurnakan. Karena kita sudah mau melatih kehidupan kita, kita sudah mau ya dikikis oleh Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan akan menyempurnakan, ya bukan mengubah. Ya, jadi kita harus pahami ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu jalan-jalan mana yang harus kita tempuh, jalan-jalan mana yang harus kita ambil di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan juga di sini dikatakan ya bahwa kekasaran dan ketidakteraturan akan dihilangkan, dan kita dipasang untuk tempat yang tepat di gedung surgawi. Ya, jadi Tuhan kita sudah mempersiapkan kita sedini mungkin
yang melatih kita saat ini, ya, untuk kita mau menyiapkan akan kehidupan kita. Dikatakan melalui kesengsaraan dan kesusahan, orang Kristen dimurnikan dan dikuatkan. Ya, jadi bila mana kesengsaraan atau kesusahan itu datang kepada kita, ya, itu bukan suatu kutuk atau suatu hal yang tidak baik, tetapi itu adalah hal yang baik. Disitulah kita dapat dilatih untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, untuk mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk melewati akan kesengsaraan itu dan kesusahan itu. Mengembangkan karakter menurut teladan dan telah Kristus berikan, yang telah Kristus berikan kepada kita. Ya, jadi Kristus atau Yesus sudah turun ke dunia ini. Dia juga belajar bagaimana dia mengembangkan karakternya di atas dunia. Dia juga belajar bagaimana hidup di keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia juga belajar mempunyai kesusahan, kesengsaraan. Tetapi di dalam semua yang Yesus alami, dia mempunyai satu, yaitu Bapaknya yang di surga, yang selalu memberikan dia penghiburan, yang selalu memberikan dia kekuatan, memberikan dia sukacita pada saat dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Jadi inilah kekuatan kita, bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bila mana kita mengalami kesengsaraan, kesusahan, dan kesulitan itu di dalam kehidupan kita. Kepastian bahwa kita dipanggil untuk menanggung godaan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga yang ingin dikembangkannya. Jika Ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, maka Ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Hanyalah biji logam yang berharga yang Ia perhalus. Hidup yang terbaik, halaman 457. Ya, jadi kepastian bahwa kita dipanggil untuk menanggung godaan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga yang ingin dikembangkannya. Ya, jadi pada saat Yesus memanggil kita untuk menanggung setiap godaan itu, disitulah Dia akan menunjukkan bahwa diri kita adalah sesuatu yang sangat berharga, bahwa diri kita mempunyai hal yang terbaik di matanya, bahwa Dia ingin memberikan kita suatu perkembangan hari demi hari. Apakah kita lebih baik dari hari sebelumnya, sehingga di hari-hari ke depannya apakah kita sudah melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan? Ya, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia? Kembali lagi Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Walaupun mereka berada di suatu tempat yang begitu indah, di suatu tempat yang begitu sempurna, tapi Tuhan kembali memberikan mereka kuasa memilih itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah memaksa kepada setiap umat manusia, tetapi Dia memberikan kuasa memilih itu supaya kita tahu mana hal yang benar supaya kita lakukan dan hal yang jahat supaya kita dapat menghindarkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi Dia tidak pernah memaksakan di sesuatu dalam kehidupan kita, tapi Dia kembali lagi memberikan itu pilihan sepenuhnya kepada kita. Biarlah pada saat Dia sudah memberikan kita pilihan itu, biarlah kita doakan dengan sungguh-sungguh, sehingga pilihan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa banyak kekurangan, kelemahan kita, tetapi di dalam kekurangan dan kelemahan kita, kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kita
suatu pencerahan, memberikan kita suatu jalan. Walaupun jalan itu ya penuh dengan kesengsaraan, tetapi di ujung jalan itu kita akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang selalu memimpin kita. Disitulah kita akan merasakan syukur. Kita akan berterima kasih bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, tadi di sini juga dikatakan, jika Ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, maka Ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Ya, Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Hanyalah biji logam yang berharga yang Ia perhalus. Jadi bila mana kita mau untuk dilatih di dalam kehidupan kita, untuk dikikis kedagingan kita, disitulah Tuhan akan membantu kita. Disitulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita dapat melewati semuanya itu. Melewati kesengsaraan demi kesengsaraan itu. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan. Jadi bila mana kita ditegur Tuhan, berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Berarti Tuhan masih peduli kepada kita. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ditulis dalam Ayub 5 ayat 17 dan 18. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Ayub pada saat dia berada di dunia. Ayub mempunyai kehidupan yang begitu luar biasa. Dia bersama keluarganya hidup bahagia. Dia mempunyai harta yang berlimpah. Tetapi di dalam kemewahan yang Ayub nikmati, ya, dia bukan hanya menikmati atau untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia selalu memancarkan akan kasihnya kepada setiap orang. Tetapi di dalam kehidupannya Tuhan mengizinkan untuk Ayub mengalami kesengsaraan. Ayub mengalami penderitaan. Apakah di dalam penderitaan itu dia tetap setia kepada Tuhan? Apakah di dalam kesengsaraan yang dia hadapi, dia tetap mengandalkan Tuhan? Ya, walaupun di dalam kesengsaraan yang dia hadapi ada hal-hal yang membuat dirinya ingin meninggalkan Tuhan. Tetapi kembali lagi, Ayub memikirkan ya bahwa Tuhan sudah memimpin dia di dalam setiap kesenangan, di dalam setiap kebahagiaan yang dia sudah miliki. Waktu Ayub di dalam kesengsaraannya, bagaimana dia juga menyadari bahwa semuanya ini hanyalah kehendak Tuhan, bahwa semuanya ini hanyalah punya Tuhan. Ya, sehingga di dalam kesengsaraan yang dia hadapi, dia kembali bersyukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, ya, sehingga dia dapat melewati kesengsaraan itu. Sehingga apa yang Tuhan sudah ambil daripadanya, dia melipat gandakan kepada Ayub. Disinilah pelajaran mengenai Ayub ini membuat kita bahwa kita juga sebagai manusia biasa, kita tidak akan sanggup menanggung itu. Tetapi Tuhan kita lah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung, untuk melewati semuanya itu. Ya, sebagaimana juga Yesus, ya, pada saat dia berada di dunia ini, ya, Yesus harus menanggung ya setiap dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Dia harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Tetapi satu yang Yesus percaya, bahwa dia mempunyai misi, dan misi itu harus dia jalani. Ya, sehingga pada saat Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan dia bangkit dari kematiannya untuk menerima akan kemenangan itu
di dalam kehidupannya. Jadi inilah suatu contoh yang luar biasa, sehingga kita boleh dikuatkan kembali, kita boleh disegarkan kembali, sehingga kita dapat diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah iman seperti Kristus, iman yang selalu bersandar kepada Bapaknya yang di surga itu akan menjadi bagian kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.